Hai teman-teman, ketemu lagi di video saya yang ke-13. Kali ini saya akan mengulas tentang buku yang bertema kosmologi, ditulis oleh ahli matematika dan fisika teori Brian Greene, seorang profesor di Columbia University. Ini bukunya. Buku yang ditulis oleh seorang mathematician dan theoretical physicist langsung menghentak di awal. Diksi yang sering dipakai penulisnya sangat filosofis dan bertabur metafora. Saya membacanya sangat takjub. Ya, saya salut dengan penerjemahnya yang bisa menghadirkan kedalaman kalimat-kalimat Greene. Lebih takjub lagi dengan sang penulis yang seorang saintis murni, ya ini istilah saya, bisa menuliskan kalimat-kalimat dengan makna yang dalam dan bertutur secara prosais. Greene juga memaparkan dengan lancar hubungan ilmu-ilmu lain dengan kosmologi. Menurut saya, tulisannya sangat kaya. Saya mengapresiasi ilmuwan yang sudi menulis tentang sains murni atau sains teori dalam cara bertutur yang bisa dipahami oleh orang awam seperti saya. Jadi sains nggak hanya berdiri di menara gading yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit. Nah, jika Anda sangat tertarik dan ingin tahu pakai banget bagaimana ilmu fisika teori bercerita tentang apa beda Anda sebagai manusia dengan batu, ya perbandingan yang sangat gak apple to apple, tapi bisa dijelaskan dengan bagus oleh fisika. Tonton terus video ini ya. Apa beda Anda sebagai manusia dengan batu? Jawabannya adalah Anda dengan batu gak ada bedanya. Oke, saya ceritakan dari awal dulu ya. Alam semesta tercipta tanpa tujuan, bergerak bertahap dengan sangat lambat dan akan bergerak terus ke kondisi kematian semesta. Bertrand Russell, seorang filsuf dan matematikawan Inggris yang hidup di tahun 1870-an, menjelaskan dengan gamblang logikanya bahwa dia tidak tertarik mempercayai kekuatan apapun dengan gambaran suram tentang masa depan alam semesta. Mengacu pada logika Russell tadi tentang kematian alam semesta tadi, penulis buku ini yaitu Profesor Greene berfokus ke hal tersebut. Greene memulai dari narasi keajaiban mesin uap, mesin sederhana yang menjadi penggerak revolusi industri, mesin sederhana yang merupakan lompatan penting sejarah manusia, tapi sangat tidak efisien. 95% panas yang dihasilkan dengan menghabiskan banyak kayu atau batu bara dilepas sia-sia ke lingkungan. Itu mengilhami ilmuwan berpikir mendalam tentang prinsip fisika yang mengatur mesin uap, mencari cara untuk membakar lebih sedikit dan mendapat lebih banyak, ya seperti prinsip ekonomi. Berpuluh-puluh tahun riset pelan-pelan menuju ke hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa segalanya di alam semesta punya kecenderungan untuk hancur, rusak, atau layu. Inilah akhir suram yang dibayangkan oleh Russell tadi. Tapi beruntung ada sains yang melibatkan konsep entropi, informasi, dan energi yang akan membimbing sebagian besar perjalanan kita dan menjelaskan kedudukan kita di lini masa kosmik untuk menghindari akhir suram kematian semesta. Untuk memahami hukum kedua termodinamika, sebaiknya kita memahami dulu konsep entropi. Ya, entropi ini agak membingungkan. Coba simak analogi Profesor Greene sebagai berikut. Bayangkan Anda mengguncang satu kantong berisi 100 keping uang logam, ya, dalam kantung ini guncang terus. Dan kemudian menuang isinya ke meja. Jika Anda mendapat 100 keping semuanya terserak di meja dengan sisi angka menghadap atas, Anda pasti kaget. Tapi mengapa Anda kaget? Karena 100 keping uang terbolak-balik
saling tabrak, saling geser secara acak dan mendarat di atas meja dengan sisi angka menghadap atas, tentu saja itu sulit. Mendapat hasil seunik itu sangat tidak gampang. Dari hitungan statistik, probabilitas didapatkan bahwa kemungkinan mendapatkan 50 angka dan 50 gambar sekitar 100 miliar kali lebih mungkin daripada mendapat 100 angka semua, ya. Jadi mendapatkan keping angka semua menghadap ke atas adalah hal yang sangat mengagetkan. Jadi entropi itu apa? Saya mencomot penjelasan yang bisa dengan mudah dipahami saja sebagai orang awam, yaitu entropi adalah sebuah kata yang menggambarkan ketidakteraturan yang ada dalam sebuah sistem. Semua sistem yang ada di sekitar kita akan cenderung dalam perjalanannya menjadi semakin tidak teratur. Seperti gambar berikut ini, ya, gambar sederhana. Nah, dalam analogi kecocokan uang logam tadi, kondisi entropi tinggi lebih mungkin terjadi karena kondisi berantakan jauh lebih banyak daripada yang rapi, ya. Sama seperti kondisi spray kita di tempat tidur kita, ya, lama-lama itu akan semakin kusut, semakin berantakan, semakin tidak teratur, yaitu entropi seperti itu. Konfigurasi berantakan punya entropi tinggi karena upaya berkali-kali untuk menata ulang benda-benda tersebut butuh energi yang lebih besar. Konfigurasi teratur punya entropi rendah karena hanya butuh sedikit energi untuk penataan ulang. Kata entropi ini bertaburan di sepanjang buku ini, ya, mulai dari bab awal hingga akhir. Entropi dipakai untuk menjelaskan kondisi makrokosmos, yaitu alam semesta yang menurut perhitungan matematika dan fisika mengembang. Jadi guys, alam semesta yang kita tinggali ini, bahwa bumi dan seisinya yang adalah satu titik debu berada di konstelasi semesta sedang mengembang. Semula konsep alam semesta yang memiliki awal ditolak mentah-mentah oleh Einstein. Dia punya intuisi bahwa benda-benda di alam semesta punya awal, pertengahan, dan akhir. Tapi alam semesta itu sendiri selalu ada, jadi seperti wadah gitu ya analoginya. Beberapa tahun kemudian Einstein melakukan salah satu perubahan pendapat paling terkenal dalam sains. Pengamatan terperinci ahli astronomi Edwin Hubble yang mengungkap bahwa galaksi-galaksi yang jauh sedang bergerak saling jauh. Dengan pola gerakan makin jauh galaksi, makin tinggi pula pergerakannya. Cocok dengan hasil matematis persamaan relativitas umum. Sehingga Einstein sepenuhnya menerima konsep alam semesta yang memiliki awal. Dan bukti hasil pengamatan teleskop di bumi dan antariksa berikut penjelasan kosmologi modern yang telah muncul tentang alam semesta berikut, ya. Sekitar 14 miliar tahun yang lalu, keseluruhan alam semesta yang bisa diamati dimampakkan gitu ya, dalam satu titik yang luar biasa panas dan padat. Titik itu mengembang dengan cepat. Sambil mendingin ketika mengembang, zarah-zarah itu partikel atau atom, ya, berangsur memperlambat gerak dan berkumpul menjadi gumpalan yang seiring waktu membentuk bintang, planet, dan segala macam gas dan puing batu yang terpencar di antariksa. Dan tentu saja menjadi kita juga, ya, kita menjadi bagiannya. Sepertinya sederhana sekali proses terbentuknya alam semesta, ya, intinya begitu. Padahal dia melibatkan beberapa hukum fisika, salah satunya hukum kedua termodinamika dan sumber daya yang tak terbatas yang dimiliki oleh alam semesta, yaitu waktu. 14 miliar tahun, bisa membayangkan nggak? Apa yang mendorong titik kecil purba tadi, ya, mulai mengembang pada awalnya? Apa yang memicu ledakan besar atau Big Bang? Meski sudah berabad-abad kemajuan ilmiah, kita tak lebih dekat ke jawaban dari pertanyaan filsuf Jerman Leibniz, yaitu mengapa ada sesuatu? Bukannya tidak ada apa-apa. Ini adalah pertanyaan saya sejak kecil, ya. Mengapa kok ada manusia, bumi, dan kenapa kok ada alam semesta?
Kan enakan nggak ada apa-apa gitu loh. Sederhana, habis perkara, sudah. Selama kita hanya tahu bahwa hukum gravitasi Newton adalah tarik-menarik, tapi tak pernah sebaliknya. Einstein mengubahnya. Menurut teori relativitas umum, gaya gravitasi itu menolak, ya. Jadi bisa tolak-menolak. Newton tak mengira ada gaya tolak gravitasi. Saya, Anda, dan bahkan penulisnya pun tak pernah mengalaminya. Menurut persamaan Einstein, benda-benda besar bergumpal seperti bintang dan planet menyebabkan versi gaya tarik gravitasi. Tapi ada satu situasi eksotik di mana gaya gravitasi bisa mendorong benda-benda saling menjauh. Meski gravitasi tolak-menolak diketahui oleh Einstein, juga sejumlah ilmuwan sesudahnya yang meneliti teori relativitas umum, penerapannya yang paling mendalam butuh setengah abad lebih untuk ditemukan. Gravitasi tolak-menolak pun bisa memicu ledakan besar atau Big Bang. What is Life? Itu judul buku Erwin Schrödinger, ahli fisika mekanika kuantum dan penerima Nobel Fisika tahun 1933. Bagaimana cara peristiwa-peristiwa dalam ruang dan waktu yang terjadi dalam batas-batas spasial suatu organisme hidup bisa dijelaskan oleh fisika dan kimia. Atau dengan kata lain, batu dan manusia itu berbeda. Namun bagaimana bedanya? Di mana bedanya? Dan mengapa kok berbeda? Karena keduanya adalah kumpulan proton, neutron, dan elektron, dan segala zarah itu tadi, entah berada di batu atau manusia, diatur oleh hukum yang sama, yaitu hukum fisika. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh manusia yang membuat kumpulan zarahnya sangat berbeda dengan kumpulan zarah yang menyusun batu? Itu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh ahli fisika, mencari penjelasan sifat dan interaksi bahan penyusun yang lebih sederhana. Sedangkan ahli biologi sering mendefinisikan kehidupan berdasarkan aktivitas inti kehidupan, mengambil bahan mentah untuk menggerakkan fungsi-fungsi yang menopang dirinya sendiri, mengeluarkan sampah yang dihasilkan oleh proses tadi. Dan kalau berhasil akan berkembang biak. Schrödinger mencari jawaban pertanyaan, apa itu kehidupan, yang bakal melibatkan dasar fisika kehidupan. Satu sel kecil manusia terdiri dari 1 triliun atom. Salah satunya adalah atom hidrogen. Coba kita konsentrasi ke satu molekul air, atom hidrogen atau elektron, dan Anda akan mendapati bahwa tak ada yang memiliki tanda. Apakah dia bagian dari sesuatu yang hidup atau bagian dari sesuatu yang mati? Jadi nggak bisa dibedakan, ya. Kehidupan bisa dikenali dari ada perilaku kolektif, ya. Perilaku siapa? Tentu saja perilaku atom-atom. Terus yang kedua adalah organisasi skala besar. Organisasi apa? Organisasi kumpulan sel-sel. Koordinasi umum dari banyak penyusun. Koordinasi penyusun apa? Koordinasi penyusun sel, organ tubuh, dan sistem organ. Dalam bukunya, Schrödinger membangun pemahaman mengenai atom untuk membuat penjelasan bagaimana sekumpulan besar atom bisa tersusun menjadi sesuatu yang hidup. Ya, dalam pemahaman saya sebagai orang awam, bisa saya bikin urutan sederhana, berawalnya alam semesta sampai muncul yang kita namakan kehidupan sebagai berikut, ya. Ledakan besar atau Big Bang. Kemudian setelah ledakan besar, suhu alam semesta terlalu dingin dibanjiri oleh foton-foton berenergi luar biasa tinggi. Kemudian situasi berubah, suhu turun cukup jauh yang akhirnya memperkenankan persatuan proton dan neutron tadi bertahan menjadi berbagai gumpalan yang secara kebetulan bertemu gumpalan tertentu yang bisa melengkapi, terjadi reaksi fusi, dan seterusnya. Sekumpulan atom atau benda tak hidup bisa menyusun sesuatu yang hidup, ya. Tak hidup, benda yang tak hidup menyusun sesuatu yang hidup. Selanjutnya bisa dirunut bahwa segala kehidupan di bumi bisa dilacak ke satu spesies leluhur bersama yang bersel tunggal, bersel satu.
Dan jangan lupa, kelahiran alam semesta membutuhkan waktu miliaran tahun ya. Waktu adalah sumber daya tak terbatas yang dimiliki oleh alam semesta. Wah, ternyata panjang juga ya cerita saya. Belum juga sampai pada jawaban apa beda kita manusia dengan batu. Cerita akan saya lanjutkan di part kedua video saya, masih tentang materi di buku Profesor Green ini ya. Terima kasih telah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Bye.